Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bersama saya Ansar Jazidin. Pada episode ini kita akan membuat praktikum DHCP server. Nah, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi biasanya kalian ketika menyeting IP menggunakan setting sendiri atau kalian bisa ngetik sendiri, dan fungsi dari DHCP ini adalah untuk agar kalian nggak nyeting satu-satu komputer yang kalian pasang. Jadi ya tinggal setting satu DHCP ini, maka komputer yang lain akan dapat IP. Komputer yang memberikan IP nomor disebut dengan DHCP server. Jadi yang ngasih IP itu DHCP server, sedangkan komputer yang minta IP di DHCP server adalah DHCP client. Nah, ini ada DHCP server satu aja, lalu kliennya ada banyak. Dia yang minta IP, ini yang ngasih. Nah, ini adalah cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Nah, jika kalian memiliki NIC lebih dari satu, perlu nomor IP lebih satu, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap data tersendiri. Jadi biasanya kan ada satu device, ada satu komputer, tapi dia punya network card 2. Nah, jadi gimana kalau ada satu komputer tapi network cardnya 2? Jadi nanti untuk setiap network card dia dijalankan proses satu-satu gantian. Ini ada 4, ada DHCP discover, DHCP move over, lalu DHCP request, dan DHCP acknowledgement. Pertama, DHCP discover, yaitu proses klien meminta nomor ke server. Jadi kita cari server dulu, ada nggak servernya. Lalu DHCP over, DHCP server yang punya nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Jadi setelah discover atau klien cari server, lalu ketika ketemu server menawarkan mau nggak pakai IP ini. Lalu DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dan dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Jadi ketika sudah minta IP, maka tadi kita kan nyari server dulu, kita cari udah ketemu ya, balik ini ada penawaran, udah ketemu servernya. Terus kalau ya oke, kita request ya saya mau. Terus terakhir DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Jadi ketika udah deal, maka server udah tinggal ngasih IP gitu. Nah, kelebihan DHCP server. Jadi untuk kelebihan DHCP server ini, yaitu memudahkan dalam data transfer kepada PC client atau PC server. Yang kedua, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik atau konfigurasi lain. DHCP desain untuk melayani network yang besar atau konfigurasi DHCP IP yang kompleks. Jadi ketika kalian bikin sebuah topologi dengan katakanlah 100 PC, kalian nggak mungkin setting satu-satu IP-nya. Jadi untuk gampangnya kita pakai DHCP server, biasanya kayak gitu. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang membutuhkan. Nah, jadi kalau kamu udah pakai IP DHCP ini, terus kalian nggak pakai lagi, nanti bisa dipakai sama klien lain yang baru tersambung gitu, yang minta. Yang keempat, memungkinkan suatu klien menggunakan atau alamat IP itu jangka waktu tertentu dari server. Jadi saya kasih ini, kamu minta IP, saya kasih, tapi saya kasih jangka waktu gitu. Nah, kayak gitu bisa. Lalu DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lain kepada klien. Nah, selain ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kekurangan DHCP itu konfigurasi jangan random secara otomatis. Jadi kalian yang didapat itu random IP-nya, enggak pasti. Tapi kalian ada range, ada jarak antara IP berapa sampai berapa yang didapat dalam satu topologi. Konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya type value pada klien yang menggunakan data MAC address. Nah, di sini kita langsung praktek.
Dalam percobaan ini kita akan berbagi DHCP server. Pertama kita bikinin dulu, kita bikin kayak gini, topologi kayak gini. Pertama kita kasih server. Nggak bisa. Lalu kita tambahkan switch. Setelah itu kita kasih AP, access point. Terus ini APPT ini 2. Lalu kita kasih end device. Saya pakai laptop aja, sama pakai smart device. Nah, di sini kita setting dulu laptopnya, kita ganti buat wireless. Kita matiin, kita tarik, terus kita kasih NM1W. Nah, kita nyalain lagi. Nah, sudah, ini akan tersambung langsung sambungan. Tapi nanti kita agak kayak gini, kita tetap ini ke sini, terus nanti ke access point kita kenal dulu. AP1, AP2. Jadi nanti laptop akan ke AP1 dan smartphone akan ke AP2. Pertama kita sambungkan dulu semuanya. Kita pakai yang otomatis saja. Nah, untuk pindah dari jaringan ini kita setting dulu wirelessnya. Kita ganti aja SSID-nya jadi AP gitu aja bisa. Nggak perlu pakai autentikasi, langsung oke. Langsung di ini juga kita ganti AP2. Nah, setelah itu kita gantilah di sini wireless. Ya, sebelumnya kita udah siap, ini udah siap, udah aman semua, udah di setting AP1, ini AP2. Sekarang kita setting DHCP nya dulu bentar. Nah, kita masuk setting DHCP, kita ngasih dulu kita ngasih IP ke servernya. Kita pakai static IP nya, kita pakai 192.168. Kalau kita sampai 254, kita kurangi 1 jadi 253 ya. Server ini nanti 128. Udah, kita setting kayak gini. Lalu kita ke service, kita ke DHCP. Nah, ini budget net 0 yang tersambung di sini kita nyalakan DHCP nya, kita ganti jadi server 1 guys. Default gateway 192.168.1.254. Jadi servernya kita pakai 33.1 bebas ini. Nah, start IP address ini udah benar 128. Ini saya cek sini dulu, benar ya. Untuk ini kita pakai 25, stabil kita 151 ternyata. Jadi ini start ini tujuannya untuk kalian mau dapat IP mulai dari mana, nomor berapa. Nah, kita pakai 151. Ini ada benar maksimum user. Nah, ini user yang total maksimal di sini akan dikasih alamat IP. Kasih 50. Sudah, langsung kita add, save. Sudah, ini sudah menyala. Kita silang, lalu kita masuk sini lagi. Nah, kita langsung sambungkan laptop ke AP1. Langsung kita ganti aja jadi AP1. Kita close, nanti dia akan menyambung sendiri. Oke, gini aja. Wireless interface kita ganti ke AP2. Kita close. Nah, kalian bisa cek ini yang IP yang didapat ini sesuai dengan DHCP tadi 130. Lalu IP ini kita juga dapat
satu kelas ya, satu network untuk 31. Nah, sekarang kita coba untuk ngeping apakah tersambung apa enggak. Tadi kita ping ke server 253 ya. Nah, ini udah 253 masuk, lalu kita coba ping lagi ke 131. Nah, udah masuk semua. Tadi ini udah tersambung semua ya. Coba kita ping dari server. Kita ping dari server. Nah, udah tersambung. Ini yang ke laptop ya, udah tersambung ya. Laptop. Kita coba yang di smartphone. Nah, ternyata sambung semua. Nah, berarti ini sudah selesai. Inilah praktek DHCP server, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kalian ekspor sendiri, nanti entah kalian tambahkan apa atau mungkin bisa kalian tambahkan. Apakah DHCP server juga bisa ke device yang pakai kabel juga bisa. Kita pakai wire device. Jadi coba gini, langsung kalian fitnya gini, kalian pakai DHCP gini aja. Nanti dia request tuh, dia akan request nyari server, udah dapat, kita tawarkan langsung dapat. Nah, udah dapat DHCP, udah dapat ini. Oh, masih belum selesai. Bentar, saya speedkan emang gini, dia harus nunggu bentar sampai hijau baru dia cari DHCP lagi. Kita request, oh langsung sukses. Tap, kita tes ping lagi, kita tes ping lagi. Sekarang ping 2 68.1. oh itu ya, kita ping ke laptop coba. Jadi dia kan wire device, terus tembus ke AP, lalu ke wireless 130 masuk. Nah, ini contohnya. Jadi kurang lebih seperti ini sistem DHCP atau cara setting DHCP di Quick Tracer. Udah, sekian dari saya, terima kasih.